Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, untuk mengawali hari yang indah ini. Dan sebelum melaksanakan aktivitas kita dalam satu hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta tinggi di dalam kerajaan sorga, terima kasih buat berkat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kami masih dapat merasakan anugerah dan berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami masih dapat bersuka cita Tuhan sampai saat ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari yang indah ini tertulis di dalam Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di sebuah pabrik kapas ada perintah yang ditulis dan dilengketkan di sebuah dinding pabrik kapas tersebut yang berbunyi, jika benangmu rusak, beritahu pada mandor. Suatu waktu seorang pekerja mengalami masalah. Benangnya sangkut pada mesin, dan tanpa pikir panjang dia pun langsung mencoba menguraikan benang tersebut. Tapi benang itu semakin kusut. Kemudian dia pun pergi menjumpai mandor. Mandor pun datang untuk melihat benang tersebut sambil berkata, "Apakah engkau mencoba memperbaikinya tadi?" "Iya," jawab pekerja tersebut. "Kenapa kamu tidak langsung datang kepada saya sesuai dengan perintah?" Kata mandor itu lagi. "Saya mencoba berbuat yang terbaik," jawab pekerja itu dengan antusias. "Tidak, bukan yang terbaik itu yang kamu kerjakan, sebab yang terbaik adalah datang kepada saya sesuai dengan perintah yang tertulis di dinding itu," tegas mandor tersebut. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, memang banyak persoalan dan kesulitan yang kita hadapi dalam hidup ini. Dan biasanya kita langsung mencoba untuk menyelesaikannya dengan kekuatan kita sendiri. Dan hasilnya ternyata semakin berat persoalan yang kita hadapi tersebut. Demikianlah yang terjadi jika kita tidak meminta pertolongan kepada Allah yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Dengan pertolongan dari Allah, kita akan memperoleh hikmat dan kekuatan menjalani kehidupan ini. Mata Tuhan tertuju pada kita, memperhatikan kita, mengajari, menasihati, serta menyertai perjalanan hidup kita. Janganlah setelah kacau dan badai besar datang dalam kehidupan kita, baru kita datang kepada Tuhan mencari Dia. Apapun yang kita hadapi dan yang akan kita lakukan, perkara besar ataupun kecil, datanglah kepada Tuhan untuk meminta nasihat dan pengajarannya. Hendaklah kita senantiasa meminta nasihat dari Tuhan. Senantiasa takut akan Tuhan agar ditunjukkannya jalan yang harus kita tempuh. Allah berkenan kepada orang yang takut dan taat kepadanya. Maka Dia akan mengajarkan jalannya. Maka kita akan beroleh hikmat dan berkat-Nya. Takutlah akan Tuhan dan serahkanlah hidupmu dan segala persoalan hidupmu kepadanya. Maka Dia akan menolong dan menyelamatkanmu. Amin. Kita berdoa. Sungguh indah Tuhan firman yang kami dengarkan di dalam kehidupan kami. Ketika kami memiliki permasalahan, biarlah kami langsung mencari Engkau untuk menyampaikan setiap permasalahan dan pergumulan kami itu Tuhan. Sehingga Engkau dapat menunjukkan apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami sikapi dengan terhadap permasalahan yang datang ke dalam hidup kami. Sehingga kami tidak salah arah, sehingga kami tidak memperkeruh keadaan karena kami tidak langsung datang kepadamu untuk menyampaikan setiap pergumulan dan persoalan kami. Biarlah kami dapat memahami dan menjalankan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak menjadi orang yang salah langkah,
Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang memberkati dan melindungi mereka, yang menyertai dan menjaga setiap jemaat-Mu Tuhan di setiap pekerjaan dan aktivitas mereka. Tambahkan sukacita yang melimpah, tambahkan rezeki Tuhan kepada setiap jemaat-Mu. Berkati keluarga, berkati anak Tuhan yang telah Kau berikan ke tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu. Kami berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu yang saat ini sedang bersuka cita karena bertambahnya umurnya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka, yang melindungi, yang memberikan kebijaksanaan, sehingga dengan bertambahnya umur mereka Tuhan, mereka dapat memahami dan mengenal kuasa-Mu dalam kehidupan mereka secara nyata, sehingga mereka semakin memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, sedang bergumul. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka, yang melindungi mereka, yang memberikan solusi dari setiap pergumulan mereka, yang memberikan kesehatan bagi setiap jemaat-Mu yang sakit Tuhan sampai saat ini. Jangan biarkan mereka tenggelam larut di dalam kesedihan mereka Tuhan, karena sakit penyakit mereka, karena pergumulan mereka. Dan biarlah mereka datang kepadamu Tuhan, meminta petunjuk apa yang harus mereka lakukan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dapat keluar dari setiap permasalahan mereka, dan mereka juga Tuhan dapat sembuh dari sakit penyakit yang mereka hadapi. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang saat ini sedang mencari pekerjaan dan mencari pasangan hidup. Kiranya Tuhanlah yang menunjukkan pekerjaan dan pasangan hidup yang baik, yang takut akan Engkau Tuhan, sehingga setiap jemaat-Mu dapat bersuka cita dan memuji memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang merindukan seorang anak hadir di tengah-tengah keluarga mereka. Kiranya Tuhan yang mengabulkan permintaan setiap jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan seorang anak hadir di tengah-tengah keluarga jemaat-Mu yang merindukan Tuhan. Kami adalah manusia yang berdosa, hapuskanlah segala dosa kami, sehingga kami layak menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Persoalan yang kita hadapi takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti.
ku simpan dalam hati. Tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli.